Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Nah, ini adalah momen yang sangat langka sekali ya, yaitu di hari lahir Pancasila ini Pak Prabowo bahkan mengundang Ibu Megawati dan bahkan juga di situ ada Gibran. Nah, ini adalah momen yang sangat langka. Tidak biasanya momen ini terjadi ya, dan bahkan sudah bertahun-tahun Gibran dan Ibu Megawati ini jarang bertemu ya, kemungkinan setelah manuvernya pada Pilpres yang lalu. Dan akhirnya saat ini bisa bertemu. Nah, kira-kira seperti apa reaksi Gibran ya? Dan bahkan Gibran itu kalau kita lihat dari mata kamera itu sangat tegang sekali ya. Bahkan kalau kita lihat Ibu Megawati sangat santai saja, santai sekali. Dan kemungkinan Ibu Megawati pastinya juga menerima walaupun Gibran saat ini menjadi wakil presiden dengan drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan Ibu Megawati memang sangat negarawan sekali ya kalau kita lihat dari sini ya. Bahkan juga tidak ada raut wajah yang tegang, canggung dan lain sebagainya. Ya seperti biasanya ekspresi dari Ibu Megawati ini menurut saya sangat keren sekali. Seperti ini videonya ya. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Nah, di sini terlihat Gibran di belakang Ibu Megawati. Dimohon berdiri. Nah, Presiden ekspresinya Republik juga Indonesia sangat tegang sekali ya. selaku Inspektur Upacara. Nah, bahkan dari sini itu terekam sangat jelas sekali, yaitu ketika Pak Prabowo bersalaman dengan Ibu Megawati. Bahkan yang cukup unik ya, dari sini Pak Tri Sutrisno dengan Ibu Megawati sangat akrab sekali loh. Bahkan dari sini juga bergandengan tangan. Ya, kalau kita lihat kan Pak Tri Sutrisno juga mendukung setidaknya pergantian Gibran ya. Ya, tapi jangan dicampur adukkan ya. Kemungkinan ini juga mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden memang seharusnya akrab. Tapi Pak Jokowi di mana? Wah, apakah tidak diundang oleh Pak Prabowo Subianto? Nah, ini juga sangat bos sekali, di mana mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden juga diundang, tetapi Pak Jokowi juga tidak tampak ya di situ ya. Ini juga ada apa ya? Harusnya Pak Prabowo juga mengundang lah, karena juga mantan presiden ke-7. Apa sudah diwakilkan oleh Gibran? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas ini menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo juga sangat keren sekali, yaitu mantan-mantan presiden diundang semuanya, bahkan Ibu Megawati hadir, tetapi kalau kita lihat di situ tidak ada Pak Jokowi ya. Ya, kemungkinan Pak SBY juga tidak datang di sini ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dari sini memang di sini momen yang sangat akrab sekali. Bahkan ketika sudah selesai upacara, bahkan Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga berbincang sangat akrab sekali ya. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali lah. Dan saya muliakan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, kalau Pak Jokowi melihat ini panas dingin ya kemungkinan ya. Nah, ini adalah momen Presiden Prabowo dan Megawati bersama Wapres Gibran hadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Memang adalah momen yang sangat wow sekali ya. Ini momen yang sangat keren sekali. Ketika Gibran pada saat Pilpres yang lalu dengan manuver-manuvernya bersama dengan bapaknya juga tiba-tiba menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto, di mana Ibu Megawati
pada saat lalu sudah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Bahkan juga di situ ada Pak Jokowi hadir ketika acara deklarasi Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Tetapi tiba-tiba bermanuver dan akhirnya ya membuat suara PDIP pada saat lalu turun dan berujung pemecatan dari Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Saya sangat sependapat sekali dengan apa kata Adian Apitupulu pada saat lalu ya. Menurut saya Adian Apitupulu sangat keren sekali ya dalam memprediksi. Karena apa? Karena prediksi Adian pada saat lalu itu Pak Jokowi akan ditinggal setelah purna tugas dari jabatan presiden. Pasti akan ditinggal dan kemungkinan Gerindra bisa saja menjalin hubungan dengan PDIP. Ketika Pak Jokowi purna tugas, PDIP juga tetap ada dan bisa saja akan menjalin komunikasi dengan Gerindra, Ibu Megawati menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo, semua saja bisa terjadi. Dan ini kalau kita lihat prediksi dari Adian Apitupulu satu persatu terbukti. Karena apa? Karena sudah 2 kali pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini sangat akrab sekali. Sangat akrab dan bahkan juga terus berbincang-bincang. Ini menurut saya momen yang sangat keren sekali ya. Dan menurut saya momen seperti ini itu harus dijaga lah seharusnya. Ya seharusnya Pak Jokowi juga diundang. Menurut saya itu lebih greget lagi. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran turut hadir dalam upacara tersebut. Upacara tahun ini mengangkat tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Nah, saya jadi bingung kadang-kadang ya. Pada saat lalu itu ada tamu dari Prancis, orang nomor 1 di Prancis. Tetapi kenapa Gibran pada saat lalu tidak hadir? Padahal semua pejabat-pejabat itu menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron, tetapi Gibran tidak nampak. Itu juga menjadi pertanyaan yang cukup serius menurut saya. Kenapa Gibran tidak tampak dan tidak menyambut atau mendampingi Pak Prabowo Subianto menyambut Emmanuel Macron? Ada apa? Tetapi saat ini malah Gibran hadir, bahkan juga mendampingi Ibu Megawati dan bahkan juga Pak Prabowo. Ini kan sangat wow sekali ya. Menurut saya pada saat lalu juga momen sangat penting sekali karena ada tamu dari Perancis, yaitu orang nomor 1, tetapi Gibran malah ke IKN. Ini juga ada apa ya? Presiden Prabowo keluar dari Gedung Pancasila bersama Megawati dan Gibran. Sebelum memimpin upacara, ia menerima penghormatan, kebesaran dan laporan dan Komandan Upacara Kolonel Marinir Ahmad Hadi bahwa upacara siap dimulai. Dalam rangkaian upacara, Presiden memimpin peserta untuk mengentingkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan negara. Selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila, dilanjutkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Presiden Prabowo menyampaikan amanat usai pembacaan teks. Ia menyebut hari lahir Pancasila sebagai momen bersejarah ketika dasar negara dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, jelas Prabowo dalam siaran breaking news yang ditayangkan Kompas TV. Ya seperti itulah, jadi memang ini momen yang sangat langka sekali ya, dimana Ibu Megawati setelah Pak Jokowi dan Gibran bermanuver pada saat Pilpres yang lalu itu belum bertemu. Ya kemungkinan belum bertemu lah. Tetapi saat ini di momen hari lahir Pancasila, Pak Prabowo, Ibu Megawati dan Gibran bahkan juga bertemu. Ini momen yang sangat spesial sekali ya, dimana Gibran juga terekam kamera agak gimana gitu ya. Kalau kita lihat dari raut muka agak tegang lah. Ya pasti tegang lah karena tiba-tiba ada Ketua Umum PDIP yang dimana Pak Jokowi dan bahkan Gibran pada saat lalu juga terpilih setidaknya menjadi calon wali kota yang membuka jalan Gibran untuk menjadi cawapres itu memang dari PDIP. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.